Baik, Ibu. Baik, baik Ibu. Oke, apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Semoga Baik, iya, Ibu. semoga kalian Baik, semoga Ibu. kalian dalam kondisi yang baik, yang sehat. Ya. Iya, Bu. Oke. Iya. Terima kasih Kakak. Oke, kita mulai buka dari slide 1 dulu ya, Kak ya. Silakan. Ya. Oke. Hari ini Mem ada di materi yang terakhir di hari ini, yaitu tentang Dapodik. Oke, kita lanjut. Iya, oke. Apa kabarnya hari ini? How are you today? Happy or Baik, sad? Ibu. Baik, Senang Ibu. atau sedih nih? Oke, Ibu. anak-anak, hari ini kalian lagi senang atau lagi sedih? Happy, Ibu, lagi happy. Ada yang sedih. Siapa yang sedih ini? Margareta? Margareta sedih ya? Janganlah, harus Tidak, tetap Bu. gembira. Oke, good. Kalau tidak berarti tetap semangat ya. Oke, next Kakak. Oke, Lasma, the next slide. Iya, saya ucapkan selamat datang di SMA Agustinus bagi kalian. Terima kasih telah memilih SMA Agustinus sebagai sekolah lanjutan dari SMP kalian. Ya, terima kasih telah memilih SMA Agustinus. Ibu yakin bahwa kalian mempunyai alasan sendiri mengapa memilih sekolah kami. Oke, next slide. Ya, orang bilang tidak kenal maka tidak sayang. Ya, tak? Oke, jadi pertama-tama mungkin Ibu harus perkenalkan diri dulu ya, supaya kalian kenal. Mungkin di antara kalian sudah ada yang mengenal Ibu, sudah ada yang tahu juga, tapi tidak ada salahnya Ibu perkenalkan diri. Nama lengkap saya adalah Tuti Prasetyaningsih SS, tapi biasa dipanggil Ibu Tuti atau Mem Tuti. Tugas saya di sini di SMA Agustinus adalah sebagai guru bahasa Inggris dan juga sebagai operator dapodik sekolah. Kalau umur, silakan ditebak kira-kira usia berapa ya saya? Oke, coba ditebak. Oke, yaitu sekilas tentang perkenalan. Next slide, slide selanjutnya. Oke, untuk sementara sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Jelas. Keisha, ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Tidak, Tidak, Ibu. Tidak. Jelas, Ibu. Lanjut ya. Oke, iya. Tetap semangat ya. Oke, Kakak. Iya. Pertama-tama, Ibu mau menjelaskan sedikit apa sih dapodik. Sudah pernahkah kalian mendengar kata dapodik? Oke, pertanyaannya pertama dulu. Udah pernah dengar kata dapodik? Belum. Belum, Ibu. Elsina, Rahel, Mikael, udah pernah dengar? belum, Ibu. Belum juga. Oh, ada yang belum, ada yang sudah. Oke. Dapodik. Apa sih dapodik? Dapodik itu adalah data pokok pendidikan. Sekali lagi, data pokok pendidikan. Oke, data pokok pendidikan itu apa sih? Data pokok pendidikan adalah data sekolah yang terdiri dari
Satu, data sarana dan prasarana sekolah, di mana di dalamnya ada tentang sekolah, bangunan, gedung, ruang-ruang, dan lain-lain. Yang kedua, data guru atau yang biasa dikenal dengan data PTK, dan karyawan atau yang biasa dikenal dengan data tendik. Dan yang ketiga adalah data peserta didik atau PD. Yang ketiga ini yang berhubungan dengan kalian sebagai siswa baru dan juga kakak-kakak kalian yang ada di kelas 11 dan yang ada di kelas 12. Oke, jadi data pokok pendidikan terutama yang nomor 3 adalah yang berhubungan dengan kalian atau data peserta didik atau data siswa. Oke, bisa paham? Ya, Bisa, kita Ibu. lanjut. Bisa, Ibu. Kita lanjut. Bisa, Ibu. Iya. Oke, kita lanjut. Kalian kan siswa baru ya, otomatis belum ada dalam data sekolah kami. Kenapa? Karena saya harus tarik dulu dari tingkat sebelumnya atau tingkat SMP. Ini ada contoh alur penarikan data. Ya, pada saat ini Dapodiknya lagi off. Memang dari pusat, dari Kemdikbud di off kan, dan nanti akan di launching atau di-update sekitar tanggal 9-20 Juli. Nah, pada saat itu saya sebagai operator sekolah akan mulai bergerak. Ya, tetapi bagi kakak-kakak kalian yang telah ada di kelas 11 dan kelas 12, mereka sudah ada di dalam Dapodik SMA YPPK Agustinus. Kecuali siswa-siswi pindahan. Siswa-siswi pindahan atau peserta didik pindahan. Nah, itu juga harus saya lakukan penarikan data seperti adik-adik yang ada di kelas 10 yang baru masuk ini. Alur penarikan datanya adalah pertama, saya harus tarik kalian dari provinsi mana. Misalnya, kita pinjam nama di sini ya. Kita pinjam nama Meisya Uktolsea. Boleh pinjam nama? Oke, Meisya dari SMP mana ya? SMP Moria, Mem. Meisya boleh chat di sini. Minta maaf, saya nggak begitu clear dengar suaranya. Meisya dari SMP mana? Boleh di chat. Oke, sambil menunggu Meisya. Oke, thank you Meisya. Ya, Meisya dari SMP YPPKK Moria Kota Sorong. Otomatis nanti saya akan menarik dari sini provinsinya Provinsi Papua Barat. Kabupaten kota berarti Kota Sorong. Kecamatan, karena SMP Moria itu posisinya ada di Sorong Timur, maka kecamatannya adalah Sorong Timur. Lalu akan muncul beberapa sekolah yang ada di Sorong Timur, yaitu misalnya SMP 5, SMP YPPKK Moria, dan SMP lain. Mungkin SMP Muhammadiyah juga ada di situ. Nah, kita akan memilih SMP YPPKK Moria. Lalu akan tampil tahun lulusnya tahun berapa, lalu akan tampil nama anak-anak. Dan saya akan mencari anak yang bernama Meisya Uktolsea. Oke, setelah itu saya tarik dan masuk ke SMA Agustinus. Itu pun saya lakukan buat semua anak. Ini tadi pinjam contoh, pinjam nama ya, namanya si Meisya. Oke, setelah itu ditarik. Jika pada saat saya menarik, ternyata saya tidak menemukan namanya Meisya. Padahal Meisya sekolah di SMP Moria. Nah, biasanya kadang itu terjadi bagi siswa yang juga mendaftar di sekolah lain selain Agustinus. Ya, terkadang kita kan mendaftar di beberapa sekolah ya, misalnya di sekolah negeri dan sekolah swasta. Mungkin saya juga mendaftar di SMA
3 misalnya. Nah, itu pada saat penarikan mungkin sudah ditarik sama SMA 3. Padahal si Meisya ini hanya memilih Agustinus. Apa yang harus saya lakukan? Yang harus lakukan adalah saya menghubungi operator di SMA 3 untuk melepas Meisya supaya saya bisa menarik data Meisya untuk masuk ke SMA Agustinus. Oke, lanjut. Next slide. Ya, hal-hal yang perlu diperhatikan. Mohon perhatian ya anak-anak. Pertama, setelah ditarik data dari SMP asal, misalnya kayak tadi, saya ambil contoh Meisya dari SMA Moria, otomatis akan masuk ke Dapodik SMA IPTK Agustinus. Jika ada kendala, biasanya yang seperti tadi saya katakan, saya menghubungi operator dari sekolah lain. Hal yang penting yang Ibu boleh ingatkan buat anak-anak, buat kelas 10 dan bahkan buat kakak-kakak OSIS juga yang ikut dalam meeting MPLS ini, bahwa pentingnya data yang valid. Makanya biasanya jika ada perubahan data, misalnya nama, misalnya namanya Meisya Uktolseya. Kebetulan di Dapodik yang saya tarik dari SMP, Meisyanya misalnya Meisya itu double S, Meisya. Padahal saya punya nama itu S-nya cuma 1 misalnya. Nah, itu saya harus bikin perbaikan. Ketika saya bikin perbaikan, otomatis saya membutuhkan yang namanya kartu keluarga. Aduh, kenapa perlu kartu keluarga? Karena kartu keluarga itu terdatanya di Dukcapil ya. Kantor Dukcapil. Ternyata saat ini Dukcapil dan Dapodik terkoneksi. Ya. Makanya jika anak bermasalah dengan data, misalnya nama, misalnya tempat tanggal lahir, biasanya saya menyuruh untuk ke Dukcapil untuk perbaikan data dengan membawa berkas yaitu ijazah terakhir atau ijazah SMP. Ya, ini saya cetak tebal supaya menjadi perhatian. Ketika saya menyuruh perbaikan data ke Dukcapil, maka mohon izin pihak peserta didik atau kalian sebagai peserta didik dan orang tua untuk segera ke Dukcapil. Setelah ke sana, perbaikan data biasanya dapat yang namanya kartu keluarga baru. Nah, setelah itu menghadap ke sekolah lagi atau menghadap saya supaya bisa saya perbaikan data. Oke, bisa lanjut. Next slide. Iya. Perhatikan, jika ada perbedaan data dan perbaikan data, maka saya wajib membuka yang namanya web Verval PD atau web Verval peserta didik. Dan web lain yang harus saya buka lagi adalah web NISN untuk mencocokkan data kalian. Setelah itu, baru jika semua sudah diperbaiki, disinkronisasi, lalu ketika saya sinkron Dapodik sekolah, dia akan masuk ke Dapodik sekolah. Jadi bisa dibayangkan prosesnya cukup panjang, ya kan? Ada beberapa web yang harus, atau ada beberapa situs yang harus Tuti buka. Nah, jadi melalui kegiatan MPLS kali ini, saya mohon kita sama-sama memperhatikan karena pentingnya data. Kita tidak bisa ignore atau kita tidak bisa malas tahu karena ya begitulah, memang penting. Nah, seharusnya perbaikan data nama, tempat tanggal lahir itu sudah terjadi pada SD atau SMP. Namun dalam kenyataan tidak seperti itu. Dalam kenyataan kadang-kadang diignore oleh operatornya, dibiarkan aja dan nanti ketika di tingkat SMA, kami operator SMA wajib
untuk memeriksanya dengan baik. Kenapa? Karena SMA adalah jenjang pendidikan menengah terakhir dan otomatis wajib. Nah, karena setelah jenjang pendidikan di SMA ada jenjang pendidikan tinggi ya. Nah, datanya yang terakhir itu adalah di SMA. Dikmen adalah terakhir di SMA, ya, atau SMK. Makanya izin mohon jika saya mengejar-ngejar untuk data, ya memang itu adalah kewajiban saya, tapi kewajiban kalian juga supaya kelak dalam penulisan nama data lainnya seperti tempat tanggal lahir tidak mengalami kesalahan. Karena kalian akan mengikuti program yang akan dicanangkan oleh pemerintah, misalnya kayak program AKM, AKM atau asesmen atau yang dikenal dengan AN atau asesmen nasional. Nah, tahun ini di bulan September akan diikuti oleh kelas 11 dan pusat telah menarik data dari Dapodik. Kalau data saya tidak valid, oke, yang bermasalah berarti sekolah kami. Otomatis ini menjadi penting untuk diperhatikan. Ya, oke, lanjut. Ya, sekali lagi saya ingatkan pentingnya data. Di dalam ijazah kalian, ini ada contoh ijazah ya. Bukan saya ambil contoh saja, biasanya ada nama, ada tempat tanggal lahir, baik. Karena semua data itu mengikuti data ijazah. Sekali lagi, semua data akan mengikuti data ijazah. Entah nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, nomor NISN. Nah, khusus NISN, ada kadang-kadang yang NISN ketika di SMA berbeda. Mem, kenapa bisa beda? Nah, bisa beda itu kenapa? Karena itu memang dari pusat ya, bukan saya yang mengubah. Ya, itu dari pusat. Kenapa mereka mengadakan perubahan? Biasanya karena terdapat perubahan atau perbedaan data. Misalnya, Meisye, ketika di SMP atau di SD tempat lahirnya Sorong. Nah, ketika setelah lihat data ijazahnya ternyata tempat lahirnya Meisya bukan Sorong, ternyata tempat lahirnya Meisya itu misalnya harus membuat perubahan data kan. Ya, harus buka web-web yang tadi itu, web Verval PD, web NISN untuk membuat perbaikan data sambil melampirkan berkas-berkas kalian. Nah, otomatis dari pusat biasanya ada perubahan NISN dan itu terjadi langsung otomatis dan masuk ke Dapodik. Ya, tetapi kalian pun bisa mengecek NISN kalian secara mandiri, yaitu dengan memasukkan nomor NISN kalian dan nama ibu kandung yang terdata pada Dapodik. Oke, hal yang wajib menjadi perhatian di SMA kami, yang tadi saya bilang, ijazah. Perhatikan baik ijazahnya. Ya, biasanya ijazah SMP itu keluar sekitar bulan September atau Oktober. Jadi jika ijazahnya sudah ada, mohon sekali lagi untuk bergegas ke SMP kalian untuk mengambil ijazah dan segera mengkopi lalu mengumpulkan ke sekolah. Mohon untuk mengumpulkan 2 lembar ya. Kenapa? 1 nanti untuk saya dan 1 lagi untuk Kakak Yanto di TU. Oke. Next. Ya, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas dari penjelasan saya? Mau tanya. Ya, oke, Christina ada pertanyaan?
Mem, kalau ijazahnya sudah diambil itu kembalikan ke wali kelas atau langsung ke Mem? Oke, terima kasih. Perbaikannya langsung ke wali kelas atau ke saya? Oke, boleh ke wali kelas karena juga biasanya saya menghubungi wali kelas untuk perbaikan. Boleh, pertanyaannya sangat baik. Boleh lewat ke wali kelas dan nanti wali kelas biasanya menyampaikan ke saya atau kalian juga bisa langsung ke saya. Iya, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Oh, Mem mau Udah. tanya Mem. Oke, boleh sambil di chat pertanyaannya. Minta maaf, saya punya mic ini unclear ya. Boleh, jika ada pertanyaan silakan di chat. Crescentia, ada pertanyaan? Atau Alen? Iya, ada Mem, sebentar Mem. Oke, silakan Crescentia. Ya, sambil menunggu Crescentia pertanyaannya, yang lain jika ada pertanyaan silakan di chat. Nanti Ibu coba untuk menjawab. Bertanya itu baik ya, nggak ada salahnya bertanya. Oke, sambil menunggu Crescentia, Ibu mau tanya dulu. Apakah di SMP kalian juga mendapatkan MPLS? Iya Mem. Masa pengenalan sekolah? Iya, Iya? Mem. Oke, iya. Iya Mem. Oke, good. Apakah di SMP kalian juga mendapatkan MPLS namun dengan materi yang berhubungan dengan Dapodik? Tidak. Tidak ya? Mem. I see. Iya, I see. Oke, paham. Ya, Mesia, silakan di chat. Oke, ya, oke. Jadi kalau belum dapat ya hari ini Ibu menjelaskan. Terima kasih banyak buat Ibu Vero, Ibu Helda yang telah menyiapkan kegiatan ini dan telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi Dapodik. Oke, Crescentia, thank you. Mam, gimana kalau asal sekolahnya jauh, Mam? Kira-kira bulan berapa diambil ya? Oke, thank you. Crescentia, izin sekolahmu di mana ya, Nak? Di Sumatera Utara Mem. Oh, di Sumatera Utara. Oke. Ya, izin, di sana ada siapa ya? Ada ayah, ibu, atau om gitu? Ada kerabat Mem. Oke, kalau Crescentia kan special case ya, kasus spesial. Maksudnya anak ini bukan sekolah di seputaran Papua Barat yang dekat-dekat sini, tapi agak jauh. Nggak apa-apa Crescentia, nanti pelan-pelan aja, Tapi intinya gini, sengaja saya suruh cepat, kenapa? Supaya jika ada kesalahan nama atau apa, segera ditindaklanjuti. Kenapa? Karena ketika ijazahnya sudah ditulis dan ada kesalahan nama dan lain-lain, bukan menjadi tanggung jawab kami, gitu. Jadi mengapa saya suruh cepat ke SMP? Karena jika ada kesalahan penulisan nama atau apa, kalian bisa bergegas ke SMP dan bisa menyampaikan bahwa ini nama saya salah, bisa langsung diperbaiki. Biasanya SMP itu mereka berpatokan kepada ijazah SD. Jadi jenjang SMP berpatokan pada data sebelumnya. Data sebelumnya itu yaitu kayak tadi yang Mem bilang data ijazah dari SD. Oke, terima kasih Crescentia. Ada lagi? Terima kasih Mem. Iya, sama-sama anakku. Ya, oke. Next, kita lanjut ya. Iya. Pernahkah kalian mendengar tentang PIP atau Program Indonesia Pintar? Itu bagian juga dari pekerjaan saya. Ya, biasanya itu pendataannya lewat Dapodik. Kalian kalau punya KIP atau Kartu Indonesia Pintar, silakan
boleh dikumpulkan, boleh langsung hadap saya. Atau jika kalian punya KPS, kartu penjaminan sosial, silakan. Jika kalian punya KKS atau kartu keluarga sejahtera dan KKH atau kartu keluarga harapan, boleh silakan dikumpulkan ke saya supaya bisa saya input. Oke, sekali lagi KPS, KKS atau KKH. Jika orang tua kalian memiliki salah satu kartu ini, biasanya otomatis anak-anak akan memiliki kartu yang namanya KIP. Ya, oke. Jika memiliki kartu-kartu tersebut, silahkan bisa dikumpulkan ke saya, ya, di copy lalu kumpulkan ke saya. Kalau ini langsung ke saya, ya. Oke, Mem, saya juga dari keluarga tidak mampu, tapi apakah bisa saya diajukan untuk dapat PIP? Bisa. Saya mencoba mengajukan. Namun, yang saya ingatkan bahwa kewenangan untuk mengabulkan pengajuan dari sekolah adalah kewenangan di tingkat pusat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, oke, ibu yang mengisi data, ibu yang mengajukan melalui Dapodik, namun disetujui atau tidak disetujui, dikabulkan atau tidak dikabulkan adalah kewenangan dari pusat. Biasanya yang secara otomatis menerima PIP adalah siswa-siswi yang memang memiliki kartu ini, yang sudah terdata dari SMP dan akan lanjut ke SMA. Biasanya seperti itu, ya. Jadi jika punya segera melaporkan, ya. Namun jika tidak, di mana sih bisa dapat kartu itu? Biasanya itu berurusan atau berhubungan dengan kelurahan, lalu ke kecamatan, lalu dinas sosial. Kalau saya tidak salah, ya. Oke, lanjut. Sekali lagi saya ingatkan pengisian dan pengecekan data pada jenjang SMA yaitu nama peserta didik, tempat tanggal lahir, nomor kartu keluarga, nama ayah, nama ibu, kemudian nik ayah, nik ibu. Jika ada wali bisa disertakan. Untuk ingat sekali lagi, jika perbaikan data nama peserta didik dan tempat tanggal lahir, maka saya perlu bikin perbaikan yang tadi saya bilang di web Perval PD dan web NISN. Bayangkan alurnya begitu panjang, iya. Tapi saya nggak bisa ignore, saya tidak bisa mengabaikan karena SMA adalah jenjang terakhir pada pendidikan menengah. Oke. Lanjut. Oke. Di dalam Dapodik itu ada dua bagian, yaitu ada registrasi dan data siswa. Di bagian registrasi biasanya ibu harus mengisi asal SMP bagi peserta didik baru atau asal SMA jika ada siswa pindahan. Dan yang kedua, nomor peserta ujian SMP, lalu nomor seri ijazah, dan bahkan di dalam situ juga ibu harus mengisi cita-cita kalian. Nah, lalu di dalam situ juga harus mengisi data lulus TK atau tidak TK tetapi langsung SD. Jika kalian tidak melalui TK tapi langsung duduk di kelas 1. Nah, oke. Jadi sudahkah kalian memiliki cita-cita? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Iya, harus semua harus. Ya, mantap. Ya, oke, mantap. Sudah, oke. Marga punya cita-cita. Semua cita-cita baik adanya. Jadi nanti jika saya mendata lewat kelas untuk cita-cita dan lulus atau langsung SD, kalian sudah paham. Oh, ini yang waktu itu Ibu sampaikan. Ya, oke. Lanjut. Oke. Sementara ada pertanyaan atau ada masukan? Oke. Ada pertanyaan, ada masukan?
silahkan, tidak usah malu-malu untuk bertanya. Mhm. Oke. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Oh, sampai di quote terakhir ya. Oke, berarti sebelum quote terakhir ini, Ibu mau kasih game sedikit. Oke, siap untuk games? Nah, Ibu mau tanya dulu, apakah kalian sudah pernah main game yang namanya kuisis itu? Pernah. Sudah? Oke, Ya. pasti udah ya. Oke, siap? Ya, kakak, ibu ada share di situ. Oke, nanti kakak kita coba share ya, baru kita main gamenya. Oke. Oke, sih. Ya, sementara ada pertanyaan. Tidak, Mem. Oh, Tidak. oke, Yohebet izin. Yohebet izin. Mem, saya punya tidak bisa ditekan. Oh. Oke, nggak apa-apa nih ya. Ini cuma tadi pengecekan apakah mereka ini ada bilang ada yang pakai akun kita Mem untuk masuk kuis soalnya mereka tidak. Oke, it's okay, no problem. Joshua, Mem sorry dengan saya kurang bagus. Oke, Joshua tinggal di mana ini? Oke, ya mudah-mudahan kedepannya jaringannya baik. Oke, itu tadi sekilas saja game supaya memang ngecek ternyata banyak juga yang puji Tuhan mendengarkan dengan baik. Oke, kita sampai di slide yang terakhir. Sampai di yang slide terakhir yaitu ada quotes. Oke, kakak. Ya, silakan kakak slide yang terakhir. Ya, sebelum kita sampai di akhir materi hari ini, Ibu mau bertanya, apakah yang lain atau ada sesuatu mungkin yang belum jelas seputaran dengan Dapodik? Nggak ada? Oke. Pada akhir materi, Ibu memberikan quote pada hari ini. Ya, kira-kira ada yang mau bantu membaca quote hari ini? Ada yang mau membaca? Volunteer, Ibu saya mau baca. Silakan. Atau Ibu tunjuk? Ibu tunjuk ya. Ebi Yunita, boleh? Ebi Yunita. Oke, jangan live dulu ya, anak-anak. Oke, masih malu-malu. Oke, Ibu bacakan quote hari. Siapa? Bisa? Oh, El Sadai mau baca? Mantap. Oke, coba El Sadai baca. Kalau ada ini aku. Oke, silakan dibaca El Sadai. That's good. Silakan. Okay. Be happy not because everything is good,
but because you can see the good side of everything. Oke, terima kasih Elsa Dai. Terima Iya, Bu. kasih, iya. Be happy not because everything is good, but because you can see the good inside of everything. Iya,